Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan ini saya akan memberikan materi bab 2, yaitu sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Namun yang saya jelaskan adalah sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Sistem perkembangbiakan pada tumbuhan yang akan kita bahas yaitu pertama pada tumbuhan Angiospermae, yaitu tumbuhan yang berbiji tertutup, di mana bakal biji berada di dalam bakal buah. Yang kedua yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae, yaitu tumbuhan yang bakal bijinya berada di luar. Dan yang ketiga yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Yang keempat, teknologi reproduksi pada tumbuhan. Untuk perkembangbiakan pada Angiospermae, itu yang jelas ada dua cara untuk proses perkembangbiakan. Yang pertama adalah vegetatif, yang kedua adalah generatif. Perkembangbiakan vegetatif di mana perkembangbiakannya mengambil dari bagian tubuh tumbuhan tersebut, kemudian dijadikan tumbuhan baru. Sifatnya akan menghasilkan sama dengan tumbuhan induknya. Sedangkan perkembangbiakan secara generatif, yaitu perkembangbiakan yang melibatkan gamet dari induknya. Untuk perkembangan vegetatif, ada dua macam, yaitu perkembangbiakan alami dan buatan. Vegetatif alami meliputi rizoma, ini contohnya pada jahe misalkan, lengkuas. Kemudian yang kedua adalah stolon, ini contohnya yaitu pada stroberi. Kemudian yang ketiga pada umbi lapis, contohnya pada bawang merah dan bawang putih. Keempat yaitu umbi batang, contohnya pada kentang dan ubi jalar. Yang kelima pada tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas, contohnya adalah pisang dan bambu. Dan yang keenam adalah tunas adventif, yaitu pada daunnya. Contohnya adalah bunga cotor bebek. Kemudian yang vegetatif buatan, ini ada tiga cara, yaitu yang pertama adalah stek batang, kemudian yang kedua adalah secara runduk, yang ketiga dengan cara cangkok. Untuk perkembangbiakan kedua yaitu secara generatif, di mana tadi perkembangbiakannya melibatkan gamet, yaitu melalui proses fertilisasi. Ini terjadi di dalam bunga, tumbuhan yang memiliki bunga, di mana di dalam bunga terdapat gamet jantan, biasanya dihasilkan oleh serbuk sari, dan gamet betina yang dihasilkan putik. Mekanisme fertilisasi pada tumbuhan Angiosperma yaitu fertilisasi ganda. Yang jelas pada tumbuhan di sini berkembang biak dengan cara biji, kalau melibatkan sel gamet. Untuk fertilisasi ganda ini terjadi di dalam putik, di mana setelah serbuk sari jatuh di kepala putik, maka dia akan berkembang menjadi inti sel vegetatif dan inti sel generatif. Dia akan berjalan menelusuri tangkai putik menuju ke bakal buah. Di dalam bakal buah itu terdapat dua inti, yaitu pertama inti bakal biji, yang kedua inti lembaga, di mana dari inti sel vegetatif akan membentuk jalan, kemudian diikuti dengan inti sel generatif, yang satu akan membuahi inti dan yang satunya akan membuahi inti lembaga. Untuk inti nanti akan menjadi biji, sedangkan lembaga menjadi buah. Maka dikenal fertilisasi ganda.
Yang kedua yaitu pada perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae, di mana tumbuhan Gymnospermae memiliki alat reproduksi berupa strobilus. Nah, ini sering kita jumpai yaitu pada pohon melinjo, pohon paku yang biasanya tumbuh di tanah pekuburan, kemudian pohon pinus. Nah, ini dari tumbuhan paku yang besar, kemudian ini adalah strobilus yang besar sekali, yang indah, sehingga menarik untuk dibuat tanaman hias. Kemudian untuk melinjo, nah ini melinjo, ada strobilus yang berkembang, ada juga yang tidak berkembang. Ini untuk yang masih muda, ini daun benang sarinya kelihatan, tetapi kalau sudah besar, ini dia ada yang berkembang jadi melinjo yang siap kita olah dan yang tidak bisa kita olah. Kemudian pada pinus, nah ini untuk yang warna hijau, ini adalah strobilus yang belum berkembang, tapi sudah besar. Ada juga calon strobilus yang masih muda. Yang ketiga yaitu perkembangbiakan pada lumut dan paku. Yang jelas pada lumut dan paku berkembang dengan cara metagenesis, yaitu dengan dua cara. Yang pertama dengan fase vegetatif, yang kedua dengan fase generatif, di mana pada fase vegetatif tumbuhan menghasilkan spora dan pada fase generatif tumbuhan menghasilkan sel gamet. Metagenesis pada lumut yang pertama, yang kedua metagenesis pada paku homospora, yang ketiga metagenesis pada paku heterospora, dan metagenesis pada paku peralihan. Yang keempat yaitu mengenai teknologi reproduksi pada tumbuhan. Ini yang biasa diterapkan di sekarang, yaitu karena keterbatasan lahan pertanian, maka kita bisa menanam tanaman dengan cara pertama adalah hidroponik, di mana media tanamnya adalah air. Kemudian di dalam air kita tambahkan nutrisi sehingga tanaman tersebut akan menyerap nutrisi di dalam air tersebut. Yang kedua yaitu teknik vertikultura, yaitu dengan cara membuat instalasi bertingkat. Hampir sama dengan hidroponik, hanya saja bertingkat. Kemudian yang ketiga yang sering kita dengar untuk cepat mendapatkan tumbuhan baru, tumbuhan yang jumlahnya sedikit, yaitu dengan kultur jaringan, yaitu dengan memanfaatkan bagian tubuh tumbuhan tersebut, bisa ujung batang muda, daunnya, ataupun akarnya. Ini bisa dibuat menjadi tumbuhan baru.